Donasi buka puasa Ramadan 1443 Hijriah. Penyaluran untuk santri penghafal Al-Quran THQ ICBM, santri mukim ICBM, dan jamaah kajian Sabtu sore di Masjid Islamic Center Baitul Muhsinin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Mari jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan bagi kita untuk meraih pahala yang berlipat ganda. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Ahibati fillah, terkadang kita berada dalam situasi dan kondisi yang tidak kita inginkan. Tapi ketahuilah, pasti ada hikmah di sana. Di antara ujian Allah buat hambanya adalah rasa takut, kekhawatiran dengan apa yang akan datang. Tapi seorang mukmin yakin bahwa Tuhannya lebih sayang sama dia daripada seluruh yang menyayangi. Allah itu adalah Arhamur Rahimin. Kita melihat bagaimana perjalanan hidup baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Melewati fase-fase yang sulit, berat, yang tidak diinginkan oleh para sahabat Nabi. Tapi mereka harus lewatin hal itu. Mereka harus meninggalkan kota Mekah. Mereka harus meninggalkan kota Madinah berperang. Harus terbunuh sebagian di antara sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya mereka mulai bisa menghirup udara segar. Tatkala selesai penaklukan kota Mekah, mereka meninggalkan Mekah menuju ke Hunain. Seperti yang telah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Namun ternyata di Hunain terjadi sesuatu yang tidak mereka inginkan. Pasukan yang begitu banyak. Mereka lari, kabur meninggalkan Rasulullah SAW. Ujian sejatinya belum selesai buat mereka. Tapi di balik itu ternyata ada hikmah yang besar. Agar manusia tidak lagi congkak, tidak lagi sombong, tidak lagi berbangga dengan dirinya. Karena sejatinya wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan lemah. Dia menjadi kuat karena dia bersandar kepada Al-Qawiyul Matin. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Ahibati fillah, setelah Allah berikan kemenangan kepada umat Islam yang dimulai dengan kekalahan. Jadi kemenangan itu ternyata melalui proses di mana mereka kalah, mereka lari, mereka kabur meninggalkan medan perang. Kemudian Allah memberikan kemenangan. Ya, agar belajar lagi kita, kemenangan itu bukan karena perjuangan kita sih, tapi karena Allah yang menolong kita. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Setelah Allah memberikan kemenangan. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, silakan
Lanjutkan. Bismillah. Fikih Surah Nabawiyah karya Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid hafidhahullah ta'ala. Lanjutan Perang Hunain dan pengepungan Taif. Di antara tawanan perang adalah Syaimah, saudari persusuan Rasulullah, dan beliau pun memuliakannya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh suatu riwayat, meskipun lemah tetapi saling menguatkan bahwa ibu susunya adalah Halimah Sa'diyah yang dibawa ke hadapan beliau. Kemudian beliau memuliakannya dan menggelar bajunya untuk dijadikan alas tempat duduknya. Barakallahu fiik. Ya, di sini disebutkan tentang kisah Syaimah, ya, saudara sesusu Nabi alaihi salatu wassalam. Syaimah binti Harith. Disebutkan dalam Al-Bidayah wan Nihayah yang penulis mengisyaratkan bahwasanya riwayatnya lemah tapi saling menguatkan bahwa Syaimah itu digiring bersama tawanan dari Hawazin. Jadi kampungnya Halimah Sa'diyah itu di kampungnya Hawazin sana. Ketika digiring dengan yang namanya tawanan, ya, mereka digiring dengan kondisi yang mungkin agak sedikit tidak menyenangkan. Syaimah itu sempat mengatakan, "Ta'lamuna anni ukhtu sahibikum." Kalian tahu ya, aku nih saudara kawan kalian. Saudaranya Nabi SAW minar radha'ah. Nggak percaya mereka sampai akhirnya dihadirkan. Kemudian cerita Syaimah ini. Dan isyarat itu menyebutkan kayaknya Syaimah masuk Islam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ana ukhtuka minar radha'ah." Aku saudaramu dari sesusuan. Dia akan mengatakan, kalau engkau benar saudaraku, kata Nabi SAW, maka ada tandanya. Iya. Jadi Syaimah ini pernah digigit sama Nabi SAW di pundaknya. Mungkin lagi digendong sama Syaimah, mungkin Syaimah lebih besar. Jadi ada gigitan. Maka Syaimah menunjukkannya. Subhanallah, akhirnya Rasulullah SAW membentangkan bajunya untuk Syaimah. Syaimah duduk di atas. Lalu Nabi SAW memberikan pilihan kepada Syaimah. Terserah engkau, kata Nabi SAW. Indi mahabbatun wa makramah. Engkau mau di sini bersama aku, kata Nabi SAW. Di situ ada cinta dan ada penghormatan buat saudara sesusu Nabi SAW. Tapi kalau engkau mau, ya aku akan ummatiuki, aku akan kasih engkau harta, ya, engkau balik ke kaummu. Kata Syaimah, bal tumatti'uni ya Rasulullah wa arji'u ila ahli. Kata Syaimah, engkau kasih aku nggak apa-apa harta, engkau balikin aku ke keluargaku. Akhirnya disebutkan dalam riwayat Ibnu Katsir, riwayat Ibnu Ishaq sebenarnya, bahwa Rasulullah SAW memberikan sesuatu kepada Syaimah, memberikan budak laki-laki dan budak perempuan kepada Syaimah. Dan disebutkan dalam riwayat itu bahwasanya Syaimah menikahkan dua budak ini dan mereka memiliki keturunan. Ini bentuk penghormatan Nabi SAW dan Nabi tidak melupakan kebaikan. Ya, ini cerita Syaimah. Kemudian dilanjutkan. Ketika Hawazin dan Saqif mengalami kekalahan, mereka pun bercerai-berai. Bagian dari mereka lari ke Taif di bawah pimpinan mereka Malik bin Auf. Ketika masuk ke Taif mereka menjadikannya sebagai benteng perlawanan. Sebagian lainnya lari dan membangun kekuatan di Autos. Sebagian yang lain lari ke Naslah. Rasulullah mengirim pasukan untuk mengejar musuh yang lari ke Autos di bawah pimpinan Abu Amir al-Ash'ari. Mereka bertemu dengan musuh dan terjadi perang yang sangat sengit. Bahkan Abu Amir terbunuh sebagai syahid. Lalu Panji diambil alih oleh keponakannya Abu Musa al-Ash'ari. Barakallahu fikum. Naam. Jadi ketika orang-orang Hawazin ini diserang balik sama
pasukan umat Islam, mereka kabur. Dan sebagian di antara mereka ada yang lari ke Taif dan mereka bertahan di dalam Taif sana. Salah satunya adalah pemimpin mereka, yaitu Malik bin Auf An-Nasri. Dan ada kelompok lainnya yang lari ke Autos. Nah, disebutkan di sini Autos, wilayah yang berada di timur Mekah yang sekarang dengan nama Sa'ad Junaidi, ya. Junaidil hakata. Sa'ad Junaidil. Naam, Sa'ad Junaidil. Sa'adul Junaidil. Tapi di situ terjadi peperangan karena kelompok yang kabur ke sana cukup banyak. Akhirnya Rasulullah SAW mengirim pasukan ke sana. Beliau tidak ikut berangkat. Yang dikirim ke sana adalah Abu Amir Al-Asy'ari. Dan Abu Amir Al-Asy'ari tewas dalam peperangan. Beliau meninggal syahid rahimahullahu ta'ala. Kemudian panji diambil oleh keponakannya Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dan Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Sedangkan Rasulullah SAW di sini seorang pemimpin melihat mana yang harus dia hadirin dan mana yang tidak dia hadiri. Mana yang harus dia mengirimkan seseorang untuk menyelesaikan misi tersebut dan mana yang beliau harus hadir. Bicara Taif, kita tahu Rasulullah SAW pernah diusir dari Taif. Dan Taif ini tempatnya tinggi jamaah. Bagi yang berangkat ke Mekah, dari kota Mekah Taif itu kira-kira 70 kilo ya. Jalannya menanjak naik ke atas. Barakallahu fikum. Nah, silakan dilanjutkan. Sedangkan Rasulullah berangkat ke Taif dan melakukan pengepungan. Penduduk Taif pun melakukan perlawanan dengan cara menghujamkan anak panah dari atas benteng sehingga melukai sebagian kaum muslimin. Kaum muslimin pun menjauh dari benteng agar tidak terjangkau oleh anak panah, lalu melakukan pengepungan terhadap Taif. Kemudian dibangunlah di tempat tersebut sebuah masjid yang hingga kini terkenal dengan sebutan Masjid Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah tinggal di seputar benteng lebih dari 10 hari. Beliau juga menggunakan manjanik, ketapel raksasa dan dababah, gerobak pendobrak pintu benteng, sekarang disebut dengan tank. Namun usaha mereka tidak berhasil dan benteng tetap kokoh. Akhirnya Rasulullah SAW dan kaum muslimin kembali tanpa berhasil membebaskan Taif. Kemudian salah satu dari kaum muslimin memberikan usul kepada Rasulullah SAW agar mendoakan kebinasaan kepada mereka. Akan tetapi Nabi justru mendoakan, "Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada penduduk Thaqif." Barakallahu fikum. Kita lihat jamaah Taif kokoh ya. Yang menyebabkan benteng mereka itu kokoh karena mereka berada di atas. Makanya kalau kita ngelihat ya sejarah benteng-benteng pada masa lalu, itu biasanya di tempat yang tinggi. Yang menyebabkan pasukan musuh akan berada di arah bawah. Kalau mereka di bawah, maka sangat sulit bagi mereka untuk bisa menembus benteng. Jangan bicara menembus benteng, mereka mau mendekat ke benteng sulit. Karena mereka akan dilemparin oleh panah, oleh tombak, batu, minyak. Maka kita melihat bagaimana Rasulullah SAW bersama para sahabatnya akhirnya mundur. Dan ini strategi. Karena tujuan peperangan itu sendiri adalah menyampaikan agama Allah, menegakkan kebenaran. Sehingga apabila secara matematika, perhitungan, nggak mungkin, ya umat Islam harus berpikir, menyusun strategi agar bisa kembali. Dan itu dilakukan oleh Rasul SAW.
Disebutkan bahwa Nabi SAW menggunakan manjanik, ketapil raksasa ya, jadi alat pelontar. Bagaimana batu biasanya ditaruh di sana, kemudian di atasnya letakkan sesuatu sehingga dia bisa kalau jatuh ini melontar seperti itu. Tujuannya menghancurkan benteng. Jadi batu itu kalau kena benteng, kemungkinan bentengnya bisa rapuh, dan mereka biasanya akan memperbaiki benteng mereka agar musuh tidak bisa masuk. Kemudian ada dabbabat, gerobak pendorong. Jadi mereka membuat semacam anak tangga yang tertutup ya. Kemudian mereka berjalan di dalamnya. Mungkin bisa kita tampilkan gambarnya. Al-manjanik. Bismillah. Baik, ana kirimkan ke Akh Zubair di Telegram, dimasukin ke Google ya. Bismillah. Baik, mungkin Zubair bisa masukkan Al-Manjanik di Google. Nah, kita lihat di gambar ini ya. Semacam ini alat pelontar yang dipakai pada waktu itu. Ada mungkin gambar lainnya. Ada beberapa kita bisa melihat. Kalau dabbabat, tunggu ana lihat. Tapi ala kulli hal seperti itu kira-kira. Tadi al-manjanik, kalau ad-dabbabat, kalau kita masukkan kata dabbabat sekarang yang muncul memang tank ya. Tapi sebenarnya dulu sama, terbuat dari kayu yang ada rodanya, kemudian mereka dorong. Biasanya ada semacam kayu besar yang digunakan untuk mendobrak pintu mereka dengan ada pelindung di atas supaya mereka tidak dilemparin tombak atau panah atau apapun yang mungkin diturunkan dari atas. Dan ternyata nggak berhasil. Ahibati fillah, Allah menginginkan sesuatu yang lain buat penduduk Taif. Makanya akhirnya pada saat itu ada sebagian sahabat yang mengatakan kepada Rasulullah SAW ya, di Taif itu ada perempuan yang sangat terkenal dengan perhiasannya. Nanti kalau sampai ditaklukkan dia kepingin perempuan tersebut dengan perhiasannya tadi. Tapi ternyata Allah tidak berkehendak Taif ditaklukkan dengan perang. Kita melihat bagaimana kasih sayang Rasul SAW. Orang-orang minta kepada Nabi SAW agar Allah membinasakan penduduk Taif. Ingat kejadian ketika Nabi SAW pulang dari Taif. Ketika beliau hijrah dulu. Beliau dilemparin batu, kemudian datang malaikat Jibril bersama malaikat penjaga gunung. Lalu Nabi ditawarin alaihi salatu wassalam untuk menghancurkan penduduk Taif dengan 2 gunung ditimpakan kepada mereka. Artinya Allah bisa melakukan itu. Tapi apa kata Nabi SAW? Bal arju. Ini lihat doa Nabi SAW. Aku berharap Allah keluarkan dari sulbi-sulbi mereka generasi yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Artinya keinginan Nabi tidak berubah. Sehingga tatkala
berapa tahun kemudian, 11 tahun kemudian, Nabi datang lagi ke Taif, beliau tetap menginginkan mereka dapat hidayah. Kita perlu sadari bahwa Islam tidak tersebar dengan pedang lah. Makanya ketika dulu malaikat yang menawarkan agar penduduk Taif dibinasakan, sekarang pada tahun ke-8 Hijriah, para sahabat yang minta kepada Nabi SAW agar Allah membinasakan Taif. Apakah Nabi melakukan itu? Lah. Nabi tetap menginginkan mereka dapat hidayah. Maka doa Nabi SAW, Allahumma hdi Thaqif. Berikan hidayah kepada penduduk Thaqif. Nggak ada urusan. Artinya harus melakukan mereka, menguasai mereka. Mereka udah dapat hidayah, itu yang diinginkan. Itu yang diinginkan. Bukan darah yang dikucurkan, yang ditumpahkan. Bukan negeri yang dihancurkan dengan peperangan. Lah. Beliau ingin membawa lentera ini buat mereka. Maka Nabi tidak mendoakan kehancuran buat mereka. Barakallahu fikum. Nah, Rasulullah SAW kembali dari Taif menuju Ja'ranah, yang di sana dikumpulkan tawanan perang dan ghanimah. Ibnu Hisham mengomentari tentang ghanimah ini. Bersama Rasulullah SAW, tawanan perang dari Hawazin dalam jumlah 6.000 anak-anak dan wanita, sedangkan kambing dan unta yang terkumpul tidak terhingga jumlahnya. Barakallahu fikum. Kita bisa ngelihat jemaah ya. Bicara dari Taif beliau menuju ke Ja'ranah atau Ja'ranah. Ana ingin memastikan kalimat ini. Ja'ranah bikasril jim wa taskinil ain. Jadi yang betul itu Ja'ranah bikasril jim. Jadi bukan Ja'ranah tapi Ja'ranah. Nah, dikumpulkan di tempat itu tawanan perang dan ghanimah. Orang-orang biasanya kalau berangkat umroh atau haji, mereka diajak jalan-jalan ke Ja'ranah ini. Di situ biasanya ada padang pasir, ada onta-onta, mereka menyempatkan diri minum susu onta. Jadi tempatnya memang padang terbuka. Sehingga disitulah dikumpulkan tawanan perang. Kenapa dipilih tanah yang landai? Ya agar kelihatan, nggak ada yang tersembunyi dari pandangan mereka yang menjaga dan mengawasi. Berapa tawanan perang dari Hawazin? Kalau bicara anak-anak dan wanita, jumlah mereka 6.000. Kalau bicara jumlah 6.000 pada masa itu, ketika penduduk bumi tidak seperti sekarang jamaah, banyak sekali jumlah ini jamaah. Jumlah pasukan Nabi SAW hanya 12.000, bayangkan. Ini tawanan perangnya 6.000. Ketika penduduk Mekah berangkat ke Madinah untuk menyerang kota Madinah, pada saat perang Uhud jumlah mereka 3.000. Ketika Ghazwatul Ahzab jumlah mereka 10.000, dan itu pun dari berbagai macam qabilah dibawa. Ini tawanan perangnya saja 6.000. Kalau bicara kambing dan onta, maka tidak terhingga jumlahnya, hanya Allah yang tahu. Kok begitu banyaknya, tidak seperti peperangan-peperangan lainnya. Kita udah bahas di awal bahwasanya Malik bin Auf memang sengaja menyuruh orang-orang membawa keluarga, istri dan anak-anaknya, membawa harta mereka, agar itu menjadi motivator mereka bertahan sampai titik darah penghabisan. Tapi ternyata yang diinginkan oleh Malik bin Auf tidak terjadi, dan sebaliknya menyebabkan keluarga mereka, harta mereka menjadi tawanan dan harta rampasan Rasulullah SAW. Nah, silahkan dilanjutkan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu 10 hari lebih berharap agar kabilah Hawazin masuk Islam, baru kemudian beliau membagi-bagikan harta ghanimah. Beliau memberikan kepada para tokoh yang baru masuk Islam masing-masing 100 ekor unta. Beliau memberikan Abu Sufyan dan kedua putranya Muawiyah dan Yazid masing-masing 100 ekor unta. Begitu juga kepada Harith bin Hisham, Hakim bin Hizam dan yang lainnya agar keislaman mereka semakin mantap. Beliau juga memberikan Sofwan bin Umayyah yang masih dalam keadaan musyrik dalam jumlah yang sangat banyak. Ibnu Syihab berkata, Sa'id bin Musayyab menceritakan kepadaku bahwa Sofwan berkata, demi Allah Rasulullah memberikan kepadaku dengan jumlah yang sangat banyak, padahal dia adalah orang yang sangat aku benci. Dia tetap saja memberiku sehingga dia menjadi orang yang sangat aku cintai. Barakallahu fikum. Kita lihat ya bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak gembira mendapatkan tawanan yang banyak, harta rampasan perang yang berlimpah. Beliau menunda pembagian harta rampasan perang itu sampai 10 hari. Beliau berharap Hawazin itu datang masuk Islam. Sehingga beliau kembalikan ini kepada mereka. Ingat Nabi pernah berpesan kepada Ali bin Abi Thalib ketika perang Khaybar. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahid. Khairun laka min umrin. Dapatnya orang hidayah. Allah memberikan hidayah lewat jalanmu. Satu orang. Itu lebih baik dari onta merah. Lebih baik dari semua harta rampasan perang itu. Maka beliau gak bergembira dengan dapat harta rampasan perang. Beliau ingin mereka dapat hidayah. Itu lebih baik daripada harta rampasan perang. Dan itu yang beliau tanamkan di diri para sahabatnya. Kita bukan ingin harta. Kita bukan ingin kekuasaan. Tapi ingin berbagi hidayah dengan umat manusia. Dan untuk itu Nabi SAW diutus. Rahmatan lil alamin. Cukup lama 10 hari menunggu jemaah. Tapi ternyata Hawazin nggak datang. Ya udah, Rasulullah SAW bagi harta ghanimah. Karena tadi disebutkan jumlahnya nggak terhingga, kalau bicara onta dan kambing itu, beliau bagikan Abu Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Abi Sufyan, Harith bin Hisham, Hakim bin Hizam, dan masih banyak lainnya. Satu orang bukan dikasih 1 ekor onta, dikasih 100 ekor onta. Kalau 5 orang aja sudah 500, masih banyak yang lain. Harga 1 ekor onta mungkin sekarang ya 35 juta. Sampai 50 juta. Sampai lebih dari itu. Kalau bicara 50 juta dikali 100, 5 miliar satu orang dikasih sama Nabi SAW. Bayangin dikasih duit sebegitu banyak. Tujuannya apa? Nabi bukan untuk memperkaya diri dengan harta rampasan perang. Bukan untuk merubah gaya hidup beliau dengan Sofwan bin Umayyah, masih ingat dengan Sofwan bin Umayyah yang ketika Nabi SAW keluar, beliau pinjam 100 baju besi dan persenjataan dari Sofwan bin Umayyah, anaknya Umayyah bin Khalaf. Dia masih dalam kondisi kafir. Dia yang pernah kirim orang untuk membunuh Nabi SAW. Yang dia mengatakan kepada Nabi SAW, "Aghasban ya Muhammad, apakah ini bentuk perampasan?"
Tapi enggak, pinjam. Ariyatun madmuna. Pinjam yang dijamin. Artinya akan dibalikin seperti semula. Ketika pembagian tadi disebutkan fulan dikasih, fulan dikasih, fulan dikasih. Ada sebuah riwayat menceritakan di salah satu lokasi itu ada harta yang banyak sekali. Ketika Nabi membagi, Nabi melihat Safwan. Itu matanya mencuri-curi pandang melihat tempat itu. Yang banyak harta di sini. Lalu Nabi bertanya kepada Safwan, "Ayu jibuka hadza?" Engkau takjub sama ini, kata dia. Iya, maksudnya banyak sekali jumlahnya gitu. Kata Nabi SAW, "Huwalak." Itu semuanya buat engkau. Itu Safwan mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah." Dia mengatakan, gak mungkin ya ada manusia biasa hatinya siap memberikan harta sebanyak ini, gak mungkin kecuali Nabi SAW. Maka dia beriman. Maka bagaimana Safwan mengatakan, "Wallahi laqad a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma a'tani." Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberikan kepadaku dengan jumlah yang sangat banyak. Padahal dia orang yang paling aku benci. Artinya dia masih musyrik, belum masuk Islam. Masih musyrik dia. Akhirnya Nabi SAW menjadi orang yang paling aku cintai. Ternyata harta ini menjadi salah satu sarana untuk dakwah, jemaah. Bukan dakwah menjadi salah satu sarana untuk mengumpulkan harta. Ingat, harta itu salah satu sarana untuk berdakwah. Bukan dakwah untuk mengumpulkan harta. Maka Rasulullah SAW menggunakan harta itu bagaimana berbagi hidayah dengan umat manusia. Dan sebagian yang dikasih harta itu pulang ke kampungnya, bawa itu harta. Sambil dia mengatakan, "Inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yu'ti ata'an man la yakhshal faqr." Engkau tahu Muhammad itu ngasih pemberian, sebuah pemberian yang menunjukkan dia nggak takut sama kefakiran. Subhanallah, orang itu kan bakhil, dia mau ngasih lah. Kasih 1 ekor onta, 2 ekor onta, 10 ekor. Ini satu orang dikasih 100 ekor onta. Anaknya dikasih 100 ekor onta. Satunya dikasih 100 ekor onta. Jadi satu keluarga dikasih 300 ekor onta. 15 miliar dalam satu waktu ya. Ya, perlu seorang itu mengeluarkan hartanya untuk berdakwah. Nah, dilanjutkan. Beberapa hari berikutnya, datanglah delegasi Hawazin ke Jiranah dan mereka telah masuk Islam. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, anak dan istri kami telah mendapatkan bencana dan engkau pun mengetahuinya. Berikanlah kepada kami apa yang telah Allah berikan kepadamu." Rasulullah SAW menjawab, "Anak dan istri kalian yang lebih kalian cintai ataukah harta kalian?" Barakallahu fikum. Afwan, ini ada yang perlu diperbaiki dari terjemahannya. Ya Rasulullah, mereka berkata, "Ya Rasulullah, anak dan istri kami telah mendapatkan bencana." Yang tepat mereka mengatakan, "Inna ahlun wa ashiratun." Kami adalah keluarga dan suku yang telah mendapatkan bencana yang engkau mengetahuinya. Nah, jadi bukan ya Rasulullah anak dan istri kami telah mendapatkan, bukan, mereka mendapatkan bencana. Kami adalah keluarga dan suku yang mendapatkan bencana yang engkau pun mengetahuinya. Nah, dilanjutkan. "Ya Rasulullah, anak dan istri kami kami adalah keluarga dan suku yang mendapatkan bencana. Ya, dan engkau pun mengetahuinya. Berikanlah kepada kami apa yang telah Allah berikan kepadamu." Rasulullah SAW menjawab, "Anak dan istri kalian yang lebih kalian cintai ataukah harta kalian?" Mereka menjawab, "Ya Rasulullah,
engkau memberikan pilihan pada kami antara harta dan keturunan kami. Kami minta agar engkau mengembalikan anak dan istri kami, karena ini lebih kami cintai. Rasulullah berkata kepada mereka, adapun jatahku dan jatah Bani Abdul Muttalib, maka itu untuk kalian. Apabila aku telah selesai salat zuhur, berdirilah kalian dan katakanlah, kami meminta syafaat Rasulullah SAW untuk kaum muslimin dan syafaat kaum muslimin untuk Rasulullah, agar anak-anak dan istri-istri kami dikembalikan. Maka nanti aku akan memenuhi permintaan kalian dan aku akan mintakan untuk kalian. Nah, jemaah rahimakumullah. Itu kasih sayang Rasul SAW. Beliau sudah nunggu 10 hari. Tapi mereka terlambat datang. Harta rampasan perang yang berupa tawanan dari anak-anak dan istri mereka bersama onta-onta dan kambing udah dibagikan. Udah bukan milik Rasul SAW lagi. Maka tatkala itu Nabi SAW memberikan pilihan kepada mereka. Kalau kalian minta harta dan keluarga kalian, udah dibagiin gitu. Mana yang lebih kalian inginkan? Harta atau keluarga kalian? Maka mereka mengatakan, ya pilihannya keluarga kami ya Rasulullah. Ya sudah. Kata Nabi SAW, amma makana li wa li bani Abdul Muttalib fahuwa lakum. Yang jadi bagianku dan bagian Abdul Muttalib udah, itu sudah aku kembalikan buat kalian. Cuma yang jadi masalah, sebagiannya itu udah bukan dalam kekuasaanku. Maka Rasulullah SAW memberikan kepada mereka cara. Ini bicara kasih sayang Rasul SAW. Beliau tidak ingin memaksa para sahabatnya untuk memberikan kepada Hawazin. Tapi beliau ingin para sahabatnya itu nanti membagikan dengan sukarela. Akhirnya Rasulullah SAW memberikan arahan, nanti selesai sholat duhur, ketika orang-orang sedang kumpul, kalian teriak. Kalian katakan, kami meminta syafaat Rasul SAW atas kaum muslimin dan meminta syafaat kaum muslimin atas Rasul SAW. Artinya meminta dari kedua belah pihak gitu loh. Agar umat Islam memberikan syafaat, memintakan kepada Nabi SAW, dan agar Nabi memintakan kepada umat Islam. Sudah. Itu yang Nabi sampaikan kepada mereka. Ketika itu kata Nabi SAW, nanti yang punya aku akan berikan, dan aku akan memintakan buat kalian. Artinya aku akan mengatakan kepada para sahabatku, ya kalian kembalikanlah. Tapi permohonan bukan perintah. Nabi SAW tidak mengatakan aku akan perintahkan mereka memberikan kepada kalian. Enggak. Nabi SAW mengatakan, fa'utikum inda dzalika wa as'alu lakum. Aku akan berikan kepada kalian yang milikku dan aku akan memintakan untuk kalian yang bukan milikku. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, dilanjutkan. Tatkala Rasulullah SAW selesai mengerjakan salat zuhur, mereka berdiri dan mengatakan seperti apa yang diajarkan. Rasulullah SAW bersabda, adapun jatahku dan jatah Bani Abdul Muttalib, maka itu semua untuk kalian. Kemudian kaum muhajirin berkata, jatah kami berikan kepada Rasulullah. Aqra bin Habis berkata, adapun jatahku dan jatah Bani Tamim tidak kami berikan. Unainah bin Hisn juga berkata, begitu juga dengan jatahku dan jatah Bani Fajarah tidak kami berikan. Abbas bin Mirdas juga mengatakan, jatahku dan jatah Bani Salim tidak kami berikan. Bani Salim berkata, Bani Sulaim mungkin dan Bani Sulaim. Nah. Bani Sulaim berkata, justru jatah kami akan kami serahkan untuk Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, siapa saja yang tetap menginginkan haknya dari tawanan, maka jatahnya akan ditukar dengan 6 bagian dari tawanan yang pertama yang diperolehnya.
Oleh karena itu, para sahabat pun mengembalikan anak-anak dan para wanita kepada orang-orang Hawazin. Masya Allah jemaah. Subhanallah, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu begitu bijaknya. Kalau kita lihat di cerita ini, nggak ada cerita orang Ansor. Memang Nabi tidak memberi bagian kepada orang-orang Ansor. Orang-orang Muhajirin selesai, jatah mereka diberikan kepada Rasul SAW. Ada Aqra bin Habis, ya dia tidak mau memberikan bagiannya dan bagian kaumnya. Uyainah bin Hisn juga seperti itu. Ada yang menarik. Pemimpin Banu Sulaim yang bernama Abbas bin Mirdas, dia mengatakan, amma ana wa Banu Sulaim fala. Abbas mengatakan, jatahku dan jatah Bani Sulaim tidak kami berikan. Apa kata Bani Sulaim? Ini ada ketidaksesuaian antara pemimpin dengan anak buahnya. Ternyata Banu Sulaim mengatakan, maka lana fahuwa li Rasul. Kata Banu Sulaim, yang punya kita berikan kepada Rasulullah SAW. Artinya yang punyanya Abbas ya udah nggak ada masalah. Lalu apa keputusan Rasulullah SAW? Maka beliau mengembalikan semuanya dengan menjanjikan kepada yang tetap berpegang teguh dengan jatahnya akan dikasih ganti. Gantinya bukan sekarang, nggak ada. Mereka nggak punya bagian apa-apa. Uang secara harta sudah dibagi semuanya. Maka Nabi SAW menjanjikan kepada mereka, nanti dikasih 6 bagian. Yang penting mereka kembalikan sekarang. Dan akhirnya 6.000 orang itu dikembalikan semuanya kepada Hawazin. Gimana gembiranya mereka, bagaimana cintanya mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bangganya mereka menjadi bagian dari umat Islam, yang mereka adalah orang-orang yang Allah Azza wa Jalla menyebutkan Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Mereka saling mencintai. Subhanallah. Baik, dilanjutkan. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang menemui Rasulullah SAW di Ji'ronah saat beliau kembali dari Hunain. Sementara pada baju Bilal terdapat perak. Lalu beliau pun mengambilnya dan memberikan kepada orang-orang. Seseorang berkata, ya Muhammad, berlaku adillah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, celakalah kamu, siapa yang akan berbuat adil kalau seandainya aku tidak adil? Aku benar-benar rugi jika aku tidak adil. Umar berkata, izinkanlah aku untuk memenggal kepala orang munafik ini ya Rasulullah. Rasulullah SAW menjawab, aku berlindung kepada Allah sebab orang-orang akan mengatakan bahwa aku membunuh sahabatku sendiri. Orang ini dan teman-temannya membaca Al-Quran tetapi tidak melampaui kerongkongannya. Mereka keluar dari Islam secepat keluarnya anak panah dari busurnya. Barakallahu fikum. Kita lihat subhanallah ya, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dicela jemaah oleh seorang yang mengaku muslim. Adil itu bukan berarti sama. Kita lihat Rasul SAW tidak memberikan bagian orang-orang Ansor. Tidak dikasih apa-apa orang-orang Ansor. Nabi SAW membagikan harta itu kepada orang-orang selain Ansor. Yang nanti kita akan lihat bagaimana sebagian orang Ansor merasa kurang diperhatikan sama Nabi SAW. Tapi mereka tetap beradab. Mereka tetap punya etika. Sedangkan ini satu orang yang tahu-tahu ngomong kepada Nabi SAW, dia mengatakan, ya Muhammad,
Lihat bagaimana dia memanggil Nabi SAW. Ya Muhammad. Padahal Allah Azza wa Jalla mengatakan la taj'alu du'a ar-rasuli ka du'ai ba'dikum ba'da. Jangan memanggil Nabi itu seperti memanggil orang lain di antara kalian. Panggil ya Rasulullah, panggil ya Nabi Allah. Tidak dengan panggilan yang benar-benar menunjukkan kurangnya etika orang ini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan kepada orang ini dengan mengatakan wailak, wailak, celaka engkau, kata dia. Wa man ya'dil idza lam akun adil. Siapa yang akan adil kalau aku nggak adil? Ada beberapa riwayat, di antaranya ayat monuni ahlus sama, Allah yang di langit itu menyerahkan amanah itu kepada aku, kemudian yang di bumi nggak percaya. Nabi SAW dari riwayat lain mengatakan laqad udhiya Musa bi akthar min hadza fasabar. Nabi Musa alaihissalam disakiti lebih parah dari ini dan beliau bersabar. Jadi ini salah satu cara untuk menenangkan hati kita, mengingat ada orang yang lebih parah gitu. Ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menawarkan diri, da'ni ya Rasulullah aktul hadzal munafiq. Dia menunjukkan kalau dia munafik. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan enggak, jangan. Kenapa enggak boleh orang munafik dibunuh? Enggak dibunuh jemaah. Orang munafik di Madinah itu nggak ada yang dibunuh. Karena mereka pakai baju Islam. Makanya berjihad melawan orang munafik itu dengan lisan dan pena, tidak dengan pedang. Mereka hidup bersama Nabi SAW, sholat di belakang Nabi SAW. Kalau yang seperti ini dibunuh, maka Nabi SAW mengatakan, ma'adzallah an yatahaddatsan nas anni aqtulu ashabi. Nanti orang jadi ngomong Nabi Muhammad SAW membunuh pengikutnya sendiri, membunuh sahabatnya sendiri. Ini akan menjadi penghalang orang masuk Islam. Nanti kalau masuk Islam dibunuh. Maka Nabi membiarkan orang ini. Bahkan beliau menyebutkan tentang kondisi orang ini, inna hadza wa ashabah. Sesungguhnya orang ini bersama sahabat-sahabatnya, bersama teman-temannya, yaqra'una al-Qur'an. Mereka membaca Al-Quran tetapi tidak melampaui kerongkongan mereka. Nggak sampai ke hatinya jemaah. Mereka keluar dari Islam ini, dari agama ini seperti keluarnya anak panah, bukan dari busurnya ya, mungkin diperbaiki. Romiyah itu dari buruannya. Seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Jadi anak panah udah lepas dari busur, dia masuk umpamanya ke buruan, ke seekor kijang, tembus dia jemaah. Seperti itu. Nah, dilanjutkan. Ketika Rasulullah SAW membagikan harta ghanimah itu kepada Quraisy dan kabilah-kabilah Arab lainnya, beliau tidak memberikan sedikit pun kepada orang-orang Ansor. Ada di antara penduduk Ansor yang merasa tidak puas, lalu ia berkata, demi Allah, Rasulullah telah bertemu kembali dengan kaumnya. Lalu Sa'ad datang menemui Rasulullah seraya berkata, ya Rasulullah, ada beberapa penduduk Ansor yang tidak puas dengan apa yang engkau lakukan dalam Sa'ad ini ditulis Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah. Nah. Lalu Sa'ad bin Ubadah datang menemui Rasulullah SAW seraya berkata, ya Rasulullah, ada beberapa penduduk Ansor yang tidak puas dengan apa yang engkau lakukan dalam pembagian ghanimah. Engkau hanya memberi kaummu dan kabilah-kabilah Arab saja dalam jumlah yang sangat banyak. Sedangkan penduduk Ansor ini tidak mendapatkan sedikit pun. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Sa'ad bin Ubadah, kalau kamu berada pada posisi dalam hal ini, ya Sa'ad,
Ia menjawab, saya tidak lain adalah bagian dari kaumku. Rasulullah SAW berkata, kumpulkanlah kaummu untuk bertemu aku di sini. Maka Sa'ad pun mengumpulkan orang-orang Ansor di tempat yang diminta. Bahkan ada sebagian dari orang-orang Muhajirin yang juga datang. Kemudian datang lagi dan yang lain, tetapi ditolak untuk masuk. Barakallahu fikum. Ya, subhanallah jamaah ya. Manusiawi ya ketika orang-orang Ansor yang berjuang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan membawa Nabi SAW ke kota mereka. Nabi tinggal di kampung mereka, hidup bersama mereka di dalam perlindungan orang-orang Ansor. Kok kemudian mereka nggak dikasih apa-apa? Dalam pandangan sebagian manusia, hadiah itu kan tanda cinta. Kok ini malah nggak dikasih gitu? Apa Nabi udah nggak suka sama kita? Jadi ucapan tidak puas, mereka wajadu alaika fi anfusihim. Ada sesuatu yang nggak nyaman di hati mereka terhadap sikap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sa'ad bin Ubadah salah satu pemimpin dari mereka. Maka Nabi SAW bertanya dulu, bagaimana sikapmu wahai Sa'ad? Sa'ad terus terang. Sa'ad mengatakan, ma ana illa min qaumi ya Rasulullah. Aku salah satu dari mereka ya Rasulullah. Kalau bicara kaumku berarti Sa'ad termasuk gitu. Ya udah, berarti masalahnya parah. Nggak boleh dibiarkan. Di sini ada hal-hal yang menimpa kita, omongan-omongan orang tentang kita, yang terkadang nggak perlu kita gubris, nggak perlu kita membuat klarifikasi, udah dibiarin nanti lama-kelamaan habis sendiri. Tapi ada masalah yang darurat, masalah yang nggak boleh didiamkan. Maka ketika Nabi SAW mendengar Sa'ad mengatakan, aku tidak lain adalah dari kaumku, oh masalahnya serius. Maka Nabi perintahkan kepada Sa'ad untuk mengumpulkan orang-orang Ansor. Semuanya. Di satu tempat, ada riwayat lain mengatakan ada satu tenda besar yang dibuat, dikumpulkan di sana, nggak boleh orang lain masuk. Ada orang-orang Muhajirin mau masuk, nggak boleh mereka. Ini khusus perjumpaan khusus. Nabi sedang ingin menyelesaikan masalahnya dengan orang-orang Ansor. Akhirnya muncul prediksi macam-macam. Mungkin akan ada sesuatu yang diturunkan khusus orang-orang Ansor. Ketika mereka sudah berkumpul di sana, apa yang terjadi? Nah, silakan dilanjutkan. Ketika mereka sudah berkumpul, Sa'ad bin Ubadah datang menemui Rasulullah SAW dan berkata, orang-orang dari Ansor telah berkumpul untukmu. Kemudian Rasulullah mendatangi mereka, lalu beliau mengucapkan puji-pujian kepada Allah dan mengagungkannya, dan berkata, hai orang-orang Ansor, perkataan apa yang ingin kalian sampaikan kepadaku? Perasaan apa yang mengganjal di dalam diri kalian? Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwa ketika mereka telah berkumpul, Nabi berdiri dan bersabda, ucapan apa yang ingin kalian sampaikan kepadaku? Bukan yang ingin ya. Diganti ucapan apa yang telah sampai kepadaku dari kalian. Ucapan apa yang telah sampai kepadaku dari kalian? Orang-orang yang mengerti dari kalangan Ansor berkata, para pemimpin kami tidak mengatakan apa-apa. Adapun dari golongan yang usianya masih muda, belia berkata, semoga Allah mengampuni Rasulullah karena ia hanya memberi ghanimah kepada orang-orang Quraisy dan tidak memberikan kami sedikit pun. Padahal pedang-pedang kami ikut mengucurkan darah musuh. Rasulullah SAW bersabda, Naam, afwan. Wasuyufuna taqturu min dima'ihim. Dan pedang-pedang kami masih mengucurkan darah dari mereka. Artinya dari orang-orang
Quraisy masih baru perang sama mereka gitu. Nah, lanjutkan. Rasulullah SAW bersabda, bukankah aku datang kepada kalian dalam keadaan sesat, lalu Allah memberikan petunjuk kepada kalian dalam keadaan miskin, lalu Allah melimpahkan kekayaan kepada kalian yang sebelumnya bermusuh-musuhan, lalu Allah damaikan hati-hati kalian. Mereka menjawab, benar, Allah dan Rasulnya telah memberikan dan melebihkan. Kemudian beliau berkata, mengapa kalian tidak menjawab pertanyaanku, wahai orang-orang Ansor? Mereka berkata, dengan apa kami harus menjawabmu ya Rasulullah? Hanya bagi Allah dan Rasulnya segala karunia dan keutamaan. Nabi bersabda, demi Allah kalian dapat mengatakan dan perkataan kalian benar. Engkau datang kepada kami dalam keadaan didustakan, kami justru mempercayaimu. Engkau dihinakan, kami justru menolongmu. Engkau diusir, kami justru memberikan tempat untukmu. Engkau dalam keadaan sulit, kami justru membantu kesulitanmu. Wahai kaum Ansor, apakah ada perasaan yang mengganjal pada diri kalian karena tidak mendapat sejumput keduniaan yang tidak ada artinya? Padahal dengan sampah itu, aku hendak menjinakkan suatu kaum yang baru saja masuk Islam. Sedangkan kalian sudah tidak diragukan lagi keislaman kalian. Tidakkah kalian senang, wahai orang-orang Ansor, jika mereka pulang membawa kambing dan unta, sedangkan kalian pulang membawa Rasulullah? Demi jiwaku yang berada pada tangannya, seandainya bukan karena hijrah, niscaya aku adalah orang Ansor. Seandainya manusia menempuh satu lembah dan orang Ansor menempuh lembah yang lain, niscaya aku akan menempuh jalan orang-orang Ansor. Ya Allah, limpahkanlah rahmatmu kepada orang-orang Ansor dan anak-anak keturunan mereka. Mendengar hal itu, mereka pun menangis hingga air matanya membasahi janggut-janggut mereka. Seraya berkata, kami rela jika mendapatkan Rasulullah. Kemudian Rasulullah meninggalkan mereka dan mereka pun membubarkan diri. Barakallahu fikum. Ya jemaah, cinta itu tidak selalu dengan diberikan harta kepada mereka. Nabi alaihissalatu wasallam menyebutkan, kenapa kalian kok harus punya perasaan seperti itu? Sedikit kenikmatan dunia yang diberikan kepada mereka. Lalu Nabi mengatakan kepada mereka, ala tardaun, apakah kalian gak ridha, wahai orang-orang Ansar? Orang-orang itu pulang bawa kambing. Mereka bawa onta ke rumah mereka. Dan kalian membawa Rasulullah SAW ke rumah kalian. Ya jemaah, Nabi ngobatin hati mereka. Dan beliau tidak berdusta. Memang dunia ini sesuatu yang sejatinya sangat hina. Tapi ada orang-orang yang masih lemah imannya, yang mereka menjadikan harta sebagai bentuk penghargaan. Dan sebagai manusia seperti itu, maka Nabi memberikan itu kepada mereka. Ada orang yang Nabi kasih harta, ada orang yang Nabi kasih kedudukan. Tapi ada orang yang Nabi kasih cinta sama mereka. Bagaimana beliau alaihissalatu wassalam mengatakan, fawalladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, laulal hijrah lakuntum ra'an minal ansar. Jikalau karena bukan hijrah, aku termasuk dari orang-orang Ansar, kata Nabi SAW. Selesai masalahnya jemaah. Ini juga pelajaran buat kita bahwa menyelesaikan masalah itu ya sesuai dengan kondisi yang ada. Baik, dilanjutkan. Rasulullah SAW sangat senang dengan Islamnya orang-orang Hawazin. Beliau menanyakan tentang pemimpin mereka, Malik bin Auf. Mereka mengatakan bahwa ia berada di Taif bersama suku Sakif. Rasulullah SAW bersabda, sampaikan kepada Malik jika ia datang kepadaku untuk Islam.
aku akan mengembalikan anak, istri, dan hartanya sebanyak 100 unta. Nah, Berita itu pun iya. Dan aku akan memberikan wa utihi mi'atan minal ibil. Bentar, aku akan mengembalikan anak, istri, dan hartanya dan memberinya 100 ekor onta. Ini tambahan dari harta dia ya. Aku akan mengembalikan anak, istri, dan hartanya dan memberinya sebanyak 100 unta. Berita itu pun disampaikan kepada Malik, lalu ia meninggalkan Taif untuk menemui Rasulullah SAW, kemudian masuk Islam. Sedangkan keluarganya pun dikembalikan ditambah 100 ekor unta dan diangkat menjadi sebagai pemimpin kaumnya yang ini ditambahin lagi, sedangkan keluarganya pun dikembalikan dan juga hartanya serta ditambah 100 ekor unta. Setelah itu ia pun ikut serta memerangi Thaqif bersama kaumnya hingga akhirnya terbunuh. Rasulullah SAW memasuki kota Mekah dalam keadaan ihram. Tunggu sebentar. Setelah itu ia pun ikut memerangi Thaqif bersama kaumnya hingga akhirnya terbunuh. Ini subhanallah terjemahan yang kurang tepat ya. Fakana yuqatil bihim Thaqifan. Ia pun ikut serta memerangi Thaqif bersama kaumnya. Tidaklah gembala-gembala Thaqif keluar, melainkan dia akan menyerangnya sampai menguasainya. Jadi belum mati dia hingga akhirnya terbunuh, enggak. Memerangi Thaqif bersama kaumnya, dan tidaklah gembala-gembala Thaqif digembalakan, melainkan dia akan menyerang sehingga menguasainya atau mendapatkannya. Baik, dilanjutkan. Rasulullah SAW memasuki kota Mekah dalam keadaan ihram untuk haji dari Zi'ronah. Setelah melaksanakan umrah. Bukan untuk haji, untuk umrah. Diperbaiki. Untuk umrah. Ini di bulan apa jemaah? Syawal ya? Sepertinya masih di Syawal atau sudah masuk ke Dzulqa'dah. Nah. Setelah melaksanakan umrah, beliau kembali ke Madinah dengan membawa kemenangan yang gemilang. Lanjutkan. Sekembalinya Rasulullah dari perang Tabuk, delegasi Bani Thaqif datang menjumpai Rasulullah. Rasulullah menempatkan mereka di masjid dan membuatkan sebuah kemah agar mereka dapat mendengarkan Al-Quran dan melihat orang-orang yang sedang mengerjakan salat. Akhirnya mereka masuk Islam dan meminta Rasulullah untuk menunda penghancuran Lata selama 3 tahun, tetapi beliau menolaknya. Mereka juga minta izin untuk meninggalkan salat, dibolehkan untuk minum khamar, berzina, dan melakukan riba. Semua permintaannya ditolak oleh beliau. Kemudian Rasulullah mengirim bersama Abu Sufyan dan Mughirah bin Abu Syu'bah. Iya, mengirim bersama mereka. Kemudian Rasulullah mengirim bersama mereka Abu Sufyan dan Mughirah bin Abu Syu'bah untuk memimpin penghancuran berhala. Al-Mughirah bin Syu'bah. Nah, Al-Mughirah bin Syu'bah. Dan Al-Mughirah bin Syu'bah untuk memimpin penghancuran berhala Lata, dan keduanya melaksanakan tugasnya dengan baik. Beliau mengangkat Utsman bin Abu al-As untuk menjadi pemimpin mereka sekalipun usianya masih sangat muda. Tetapi karena semangatnya dalam mempelajari Al-Quran dan mendalami agama, maka Rasulullah memilihnya. Diriwayatkan juga bahwa ia diperintahkan untuk membangun masjid di Taif, di tempat peribadatan mereka dahulu. Barakallahu fikum ya. Kita lihat di sini Rasulullah SAW
Beliau ketika berangkat di bulan Ramadan untuk menaklukkan kota Mekah, beliau dalam kondisi menggunakan pakaian perang. Karena memang beliau tidak sedang berangkat umrah. Setelah itu beliau berangkat ke Hawazin, berangkat ke Taif. Setelah itu turun ke Ji'ranah. Dari Ji'ranah lah Nabi SAW baru melaksanakan umrah. Jadi Rasulullah SAW dalam satu perjalanan umrah sekali aja, yaitu ketika pulang dari Taif, dari Ji'ranah beliau melaksanakan umrah. Di sini ada isyarat tentang Thaqif yang Nabi SAW mendoakan agar Allah memberikan hidayah kepada penduduk Taif itu. Kapan masuk Islamnya mereka? Disebutkan pada tahun ke-9 Hijriah setelah Nabi SAW pulang dari perang Tabuk. Mereka datang, ya Nabi SAW membuatkan tenda di dekat masjid supaya mereka dapat melihat bagaimana mereka belum masuk Islam. Kemudian mereka nanti menyatakan keislaman mereka. Ketika mereka masuk Islam, Islam yang bersyarat. Ini satu pelajaran buat kita. Ternyata orang kalau sudah masuk Islam, itu masuk Islam secara kafah. Mereka bikin persyaratan apa? Mereka minta supaya Lata jangan dihancurin terlebih dahulu. Jadi Lat, salah satu berhala yang disembah oleh orang-orang musyrikin itu ada di Taif. Lat ini. Mereka minta dispensasi 3 tahun. Tolong 3 tahun tetap ada nih berhala itu. Padahal mereka udah masuk Islam. Yang menunjukkan kalau mereka udah gak boleh nyembah Lat. Cuma mereka ya karena sudah berpuluh-puluh tahun menyembah, nggak nyaman kalau itu harus dihancurin gitu. Padahal mereka sudah mengatakan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah. Di sini ada pesan penting ya, bahwa ketika seorang hijrah, ketika seorang masuk Islam, segala bentuk masa lalu dia yang terlarang tolong dihancurkan. Jangan dibiarkan. Karena itu dapat membuat dia kembali melakukan dosa masa lalu dia. Tetap dihancurin. Nggak boleh, kata Nabi SAW. Mereka minta izin. Apa? Ya kalau bisa kita nggak usah sholat dulu, kata dia. Mereka nggak usah sholat. Mereka tetap boleh minum khamar. Mereka tetap boleh berzina. Riba juga tetap diperbolehkan. Artinya kehidupan mereka. Mereka masuk Islam tapi hidupnya tetap jahiliyah. Maka Nabi SAW mengatakan lah. Nggak boleh. Jadi ahibati fillah, ketika ada persyaratan-persyaratan yang diminta oleh manusia yang bertentangan dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, nggak boleh diterima persyaratan tersebut. Biar yang penting kan Islam dulu. Udah biarin dia minum, biarin dia zina. Nggak. Nabi SAW mengatakan lah. Engkau terima Islam, ya terima Islam ini. Jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Dan pada akhirnya mereka pun ya menerima karena Nabi SAW tidak memberikan izin kepada mereka. Dikirim Abu Sufyan ya dan Al-Mughirah bin Syu'bah. Karena mereka mau menghancurkan berat. Akhirnya orang lain yang menghancurkan berhala mereka. Kemudian siapa yang jadi pemimpin di sana? Disebutkan pemimpinnya adalah Uthman bin Abil As. Di sini disebutkan usianya masih sangat muda. Sebenarnya yang dalam bahasa Arabnya disebutkan kana asgharahum sinnan, dia yang paling kecil umurnya, yang paling muda umurnya. Bukan usianya masih sangat muda, tapi paling muda. Kenapa dijadikan pemimpin? Karena Quran yang ada sama dia. Ini buat para santriwati ya. Rasulullah SAW mengatakan innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha bihi akharin. Allah mengangkat dengan kitab ini, dengan Al-Quran ini orang-orang dan merendahkan yang lain. Uthman bin Abil As yang paling kecil itu dijadikan pemimpin karena dia yang paling banyak hafalan Qurannya, yang paling semangat membaca Al-Quran Karim. Maka hendaklah kita berusaha untuk
murajaah Quran yang sudah kita hafal ya, terus membacanya bersama tafsirnya dengan harapan Allah memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Barakallahu fiik, itu mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan masuk kepada pembahasan hikmah-hikmah dan pelajaran yang bisa dipetik dari perang Hunain dan perang Thaqif ini ya. Nah, tafadhol kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda persilahkan. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Ana sampaikan satu pertanyaan dulu Ustaz. Ustaz tadi telah disampaikan bahwa saat sahabat minta Nabi untuk binasakan penduduk Taif, tapi Nabi tidak melakukan hal itu dan justru malah mendoakan untuk mereka mendapatkan hidayah, Ustaz. Ya. Bagaimana jika kemarahan kita, Ustaz, pada seseorang atau sekelompok orang, Ustaz, yang menghinakan Nabi atau agama kita, Ustaz, sehingga timbul kebencian di hati dan malah mendoakan kehancuran untuk mereka, Ustaz? Apakah ini menunjukkan belum sempurnanya keinginan kita, Ustaz? Demikian, Ustaz. Jazakallah. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Yang pertama, kalau kita melihat bagaimana perjalanan Nabi SAW berdakwah, beliau selalu berharap orang itu mendapatkan hidayah. Dan ini harus ada di diri kita. Kita berusaha bagaimana orang yang tidak mengerti jadi mengerti. Orang yang tidak faham jadi faham. Namun ada kondisi-kondisi tertentu yang kita sudah berusaha, sudah berupaya, namun orang itu memerangi dakwah ini dengan cara yang begitu buruk, yang udah berat. Bagi kita menghadapi mereka, ya sudah, kita mintakan kehancuran, gak ada masalah. Sebagaimana Nabi SAW selesai diletakkan ari-ari onta di pundak beliau ketika beliau sujud, lalu Fatimah datang melemparkannya, Nabi itu mendoakan kehancuran. Allahumma alaika bi Abi Jahl, Allahumma alaika bi Umayyah bin Khalaf, alaika bi fulana. Itu Nabi minta kehancuran buat mereka. Jadi ada kondisi tertentu yang kita ngelihat kayaknya sulit orang ini gitu. Ya sudah, kita mendoakan kehancuran kalau memang dia orang yang berbahaya buat dakwah ini. Sebagaimana juga kita telah membahas ketika Nabi SAW masuk ke kota Mekah, di situ ada satu amaran Nabi SAW untuk membunuh beberapa orang, di antaranya Ibn Akhtal, suruh bunuh walaupun dia bergelantungan dengan kiswahnya Ka'bah. Kenapa? Ini kondisi-kondisi khusus. Ada orang-orang yang memang sudah sulit diharapkan kebaikan, maka kehancuran buat mereka. Jadi ana rasa ketika seorang belum apa-apa sudah minta kehancuran, ini mungkin yang kurang tepat. Adalah usaha dari kita untuk bersabar menghadapi mereka. Kita doakan kebaikan buat mereka. Tapi kalau ternyata kita lihat kok semakin hari semakin jadi, ya gak ada masalah. Kita mendoakan kehancuran buat mereka. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam ya, setelah bertahun-tahun mendakwain Fir'aun dengan kelembutan, dengan cara yang begitu bijak, pada akhirnya ia mendoakan kehancuran buat Fir'aun dan bala tentaranya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan Ustaz. Ini ada yang mau bertanya langsung. Ummu Sakinah terlebih dahulu, tafadholi Ummu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Mau tanya, bagaimana cara kita meningkatkan kuantitas ibadah kita, Ustaz, selain kualitas juga ya? Kita pengen kayak para sahabat, para orang-orang soleh itu kan ibadahnya banyak gitu, Ustaz. Tapi di satu sisi kita khawatir iblis gitu, Ustaz, kita udah semangat tahu-tahu bosen, capek, terus malah kendor gitu, Ustaz. Apakah kita ya cukup beribadah sesuai kemampuan, tapi ya itu tadi pengen meningkatkan kuantitas ibadah
Jadi bagaimana mohon nasihatnya Ustaz? Masya Allah, barakallahu fiik. Ya ahibati fillah, Allah Azza wa Jalla mengatakan fastabiqul khairat. Kita perlu berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah juga mengatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam meraih keridhaan Allah, surganya, ya kita perlu bersaing. Ketika kita melihat orang-orang sungguh-sungguh beribadah, masa kita kalah sama mereka? Cuma bagaimana supaya kuantitas itu tambah, tapi bukan hanya sesaat. Ada musim-musim kebaikan yang mungkin kita memperbanyak ibadah pada musim tersebut. Seperti bulan Sya'ban nih. Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Yang tidak seperti di bulan-bulan lainnya. Karena memang ada fadilah tersendiri di bulan ini. Para ulama menyebutkan perlunya tahapan dalam menambah kuantitas ibadah kita. Contohnya bicara sholat duha. Gimana? Ana selama ini 2 rakaat. Coba jadi 4 rakaat. Tambah 4 rakaat. Proses menuju ke 4 rakaat ini perlu dijaga. Bertahan nggak engkau sepekan, 2 pekan, alhamdulillah 4 rakaat terus setiap hari yang awalnya 2. Setelah bisa istiqomah dalam 2 pekan umpamanya, tambah lagi nih 6. Tambah 2 jadi 6. Lihat sampai berapa lama. Jadi kita perlu membiasakan diri kita. Karena ya manusia itu kalau dari sedikit langsung banyak, biasanya akan malas nantinya, akan merasa capek, akan merasa nggak mampu. Maka disinilah kita perlu membiasakan. Tetap jamaah, pembiasaan itu ada manfaatnya untuk menempa jiwa kita. Seperti orang ketika biasa puasa, yang biasa puasa sunnah umpamanya di bulan Sya'ban, Ramadan ketika puasa udah nggak berat lagi buat dia, karena udah terbiasa tadi. Begitu pula dengan sholat malam. Jadi intinya perlu ada pembiasaan yang bertahap. Dan doa. Minta sama Allah Azza wa Jal. Allahumma inni as'aluka thabata fil amr wal azimata ala rushd. Ya Allah, kami memohon kepadamu ketetapan dalam sebuah urusannya, urusan agama ini, dan semangat di atas petunjuk. Terus minta sama Allah Azza wa Jal, semoga ya kita bisa terus bertahan. Tapi nanti Ustaz kadang kala datang malasnya, ya wajar. Datang malasnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika beliau sudah tua, kadang kala beliau capek, lelah, kasil, ada malas. Nah, beliau tetap sholat malam itu, tapi duduk. Artinya beliau berusaha untuk tidak meninggalkan, walaupun kondisinya nggak seperti ketika semangat beliau berdiri SAW. Ketika sedang malas ya beliau duduk. Jadi tetap kita melaksanakan sesuatu yang rutin kita kerjakan dalam ibadah ini, walaupun porsinya mungkin akan berkurang. Jadi kalau salat duha biasanya kita bacanya baca wadduha, tapi karena lagi malas udahlah baca wal asri innal insana fi khusr. Tapi berusaha untuk jumlah rakaatnya tetap umpamanya 6, tetap 6. Dia jaga seperti itu. Semoga kita bisa istiqamah melaksanakan ketaatan itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan Ustaz. Ini ada Kak Liani mau bertanya, izin bertanya di luar tema ya Ustaz ya. Tafadholi Kak Liani. Tafadholi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustadz sebelumnya karena saya bertanyanya di luar materi. Begini Ustadz, saya baca artikel psikologi. Jadi ada jenis emosi, salah satunya adalah pride atau rasa bangga. Nah, rasa bangga ini terdiri dari 2 faset, yaitu ada authentic pride dan hubristic pride. Kalau hubristic itu adalah rasa bangga yang bisa meningkatkan motivasi, membangun konsep diri yang lebih positif, sampai meningkatkan sikap altruisme, yaitu jadi orang jadi semangat gitu ingin menolong orang lain.
Sedangkan hubristic pride itu bisa menyebabkan orang sombong karena niatnya adalah awalnya ingin dilihat orang gitu, berhasilan ingin dilihat orang. Nah, pertanyaan saya adalah apakah kita boleh ya, merasakan authentic pride itu tadi, karena berdasarkan hasil penelitian bisa meningkatkan motivasi dan lain sebagainya gitu. Sebagai manusia kita diberikan emosi ini sama Allah, dan bagaimana kita bisa menyikapi emosi ini. Terima kasih Ustadz sebelumnya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Iya. Ahibati fillah. Ada perasaan kita yang merupakan ujian bagi kita. Makanya para ulama mengatakan, kenapa ikhlas itu berat? Ikhlas itu berat. Karena ikhlas itu bertentangan dengan keinginan jiwa kita. Ikhlas itu kan menginginkan Allah Azza wa Jalla. Sedangkan kita punya tadi perasaan bangga, ingin dipuji, ingin disanjung. Perasaan itu ada. Sedangkan ikhlas berarti itu nggak boleh gitu loh. Tapi bisa diarahkan. Diarahkan kemana? Bagaimana kita dicintai Allah Azza wa Jalla. Bagaimana supaya Allah bangga sama anak. Jadi perasaan itu diarahkan untuk mencari yang diridhai Allah Azza wa Jalla. Dan itu akan membuat motivasi ibadah dia semakin kencang. Karena kalau hanya berharap dari manusia, pujian dan sanjungan dari manusia, apa sih yang mereka berikan kepada aku? Tapi kalau Allah yang memujimu, Allah yang bangga sama dirimu, maka selesai. Engkau akan mendapatkan segala-galanya. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi SAW, وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَاكَ. Ya Allah, ana jadi takut salah baca ayatnya. Bentar jemaah. Nah, di surat Thaha ya, ayat 131. Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ. Kata Allah, engkau jangan arahkan matamu kepada orang-orang yang kami senangkan ya dengan berbagai macam kenikmatan dunia ini. Ya, zahratul hayatid dunya, bunga kehidupan dunia. Kami uji mereka dengan itu. Wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Rizki dari Tuhanmu itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi bagaimana perasaan kita tadi diarahkan kepada yang lebih baik, yang lebih kekal. Sehingga itu akan membuat kita jadi ikhlas lillahi ta'ala. Ketika kita harus membandingkan nih, ini dunia nih, ini pujian, ini sanjungan. Kita jadi semangat berbuat, tapi dapat apa nantinya? Dapat apa nantinya? Itu sudah selesai, nggak dapat apa-apa. Bahkan dapat azab dari Allah ketika kita nggak ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Itu tugas kita. Rizki dari Tuhanmu itu lebih baik dan lebih abadi. Maka bagaimana perasaan bangga tadi itu diarahkan kepada yang lebih membanggakan buat kita. Tatkala Allah memberikan kenikmatan yang tanpa batasan nantinya. Semoga itu membantu ya untuk menjawab pertanyaan tadi. Nah Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Ana bacakan pertanyaan yang masuk lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jalan keluar tentang anak, istri dan harta kaum Hawazin yang telah masuk Islam, ketika mereka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Iya. Kita tahu bagaimana mereka meminta syafaat. Rasul sallallahu mereka mengatakan, kami meminta syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umat Islam, dan umat Islam minta syafaatnya buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang punya Nabi sudah berikan kepada mereka. Kemudian yang punya orang-orang muhajirin, kenapa diserahkan kepada Nabi SAW? Karena Nabi yang minta.
Nabi minta buat orang-orang Hawazin. Maka mereka menyerahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini juga ada bentuk penghargaan mereka, penghormatan mereka buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kan tidak minta langsung kepada orang-orang muhajirin, tolonglah kembalikan kepada kami, enggak. Mereka mintanya lewat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang muhajirin juga memberikannya ya lewat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar Nabi memberikan kepada mereka. Seperti itu jemaah. Ada wallahu a'lam. Nah, Ustaz, ketika kaum Ansor tertipu dengan harta ghanimah, kan mereka dikumpulkan secara khusus oleh Rasulullah SAW. Nah, ketika kita yang jauh dari segalanya, dari sahabat Ansor, ketika tertipu dengan dunia ini, sulit untuk mendapatkan nasihat dari orang, Ustaz. Tolong nasihatnya, Ustaz. Barakallahu fiik. Ya ahibati fillah. Seringkali Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim itu mengingatkan kita tentang fitnah dunia ini. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya." Kalian jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "I'lamu," ketahuilah, "annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad." Jadi kalau bicara bagaimana supaya kita tidak tertipu dengan kehidupan dunia, sedangkan kita sulit mendapatkan nasihat dari orang, maka Allah sudah kirim nasihat buat kita. Inna fi dzalika ladzikra. Itu Al-Qur'anul Karim. Baca Quran. Kita akan lewatin tuh ayat-ayat tentang dunia. Baca sama artinya, baca dengan tafsirnya. Kemudian ketika fitnah dunia itu semakin kuat buat kita, kita ziarah kubur. Tinggalkan nih gemerlapan dunia ini yang menyebabkan kita jadi ingin lebih. Padahal semua bakal ditinggal. Ziarah kubur. Kemudian datang ke tempat orang-orang miskin, orang-orang yang di bawah kita, sehingga kita akan lebih bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan berdoa, minta sama Allah Azza wa Jalla. Seperti doa yang Nabi berikan kepada Shaddad bin Aus. Ya Shaddad bin Aus, sallallahu ala nabiyina wasallam, idza ra'aitan nas yaknizuna adh-dhahab wal fiddah. Kalau kau melihat orang sedang sibuk menimbun emas dan perak, ya, fakniz anta haula'il kalimat. Engkau timbun nih kalimat-kalimat ini, doa. Ini mungkin bisa dicari doanya Shaddad bin Aus ini. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wal azimata 'ala rushdi wa as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa as'aluka syukra ni'matika wa husna ibadatika wa as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqan wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Itu awal doa, artinya ya Allah, aku memohon ketetapan dalam urusan ini. Ini tadi juga dibacakan doa ini ya, untuk pertanyaan yang kedua tadi. Itu mungkin bisa dicari dan dibaca agar Allah memberikan keteguhan sehingga kita tidak tergoda dengan fitnah yang ada. Barakallahu fiik. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir, Ummu Dea. Nah, Ustaz, Ana bacakan pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, insya Allah kita akan sampai di bulan Ramadan ya Ustaz ya. Semoga Allah sampaikan kita. Allahumma amin. Apabila kita membaca Al-Quran Ustaz, tetapi tidak tahu artinya, apalagi nanti di bulan Ramadan, kita berlomba khatam, tapi tidak tadabbur. Apakah termasuk golongan orang yang membaca hanya sampai di kerongkongan Ustaz? Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Ahibati fillah, kalau bicara yang membaca Al-Quran sampai ke kerongkongan itu orang-orang Khawarij ya. Mereka yang tidak mau memahami Al-Quran, mereka memahami Al-Quran sesuai dengan pemahaman mereka, akhirnya mereka mengkafirkan para sahabat Nabi. Mereka ada kelompok yang menyimpang. Adapun seorang yang membaca Al-Quranul Karim, Allah itu mengatakan tentang
keluhan Rasul SAW. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan sama mereka, yang diabaikan sama mereka. Meninggalkan Al-Quran ini macam-macam. Ada yang gak mau baca sama sekali. Ada yang baca, tapi tidak mau mentadaburinya, cuma baca. Ini termasuk meninggalkan Quran, karena dia tidak mau mentadaburinya. Ada yang baca, mentadaburi, tapi tidak mau mengamalkannya. Juga sama, dia masih ada unsur meninggalkan Al-Quran Karim. Ada yang tidak mau berobat dengan Al-Quranul Karim. Jadi kalau bicara kondisi orang dengan Al-Quran Karim macam-macam tadi. Ada yang membaca tapi tidak mau mentadaburi. Ada yang mentadaburi tapi tidak mau mengamalkan. Ada yang mengamalkan tapi tidak mau berobat dengan Al-Quranul Karim, ya, atau tidak mendakwahkan. Jadi berusahalah kita untuk secara totalitas mengamalkan Al-Quranul Karim ini dengan membacanya, mengetahui artinya. Yang jelas orang yang membaca tetap dapat pahala walaupun dia nggak tahu artinya. Tapi ya dia terhalang dari banyak kebaikan karena ada banyak hidayah petunjuk ya di dalam kandungan Al-Quranul Karim. Dan bagaimanapun Quran itu firman Allah Azza wa Jal. Orang yang membaca tanpa tahu artinya dia tetap membaca firman Allah dan Allah memberikan kemuliaan buat mereka. Tapi kalau ingin hidayah, bacalah dengan artinya dan mentadabburinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.